Lu pernah nggak punya temen yang sering banget selfie, dan selalu nge-up story yang isinya hanya foto dia? Atau temen lu yang hobi nge-story pencapaian-pencapaian mereka, yang biasanya selalu bercerita tentang kehebatan dirinya. Dan apabila lu cerita, dia tiba-tiba motong cerita lu dan kembali menceritakan diri mereka, agar cerita lu terdengar biasa saja, dan agar mereka terlihat lebih dari lu, gitu. Nah, ini yang dinamakan narsistik atau gangguan mental, yang sangat kagum dengan diri sendiri. Dan patokannya bukan hanya sekedar selfie ya. Seberapa bahaya sih penyakit mental ini sampai ada yang bilang kalau sifat ini adalah sifat manusia yang paling jelek di muka bumi. Lu ada di video yang tepat, kita bahas di video ini. Orang yang memiliki kepribadian narsistik punya rasa bangga yang tinggi terhadap diri sendiri, punya kebutuhan pujian dari orang lain, dan parahnya lagi, mereka tidak memiliki empati. Kita tentu juga punya rasa seperti itu, tapi orang narsistik ini lebih dalam dan lebih sering merasakannya. Jika mereka kehabisan stok pujian atau tidak ada lagi yang dipuji dari mereka, mereka gelisah dan sangat memikirkan bagaimana caranya agar mereka dipuji atau diperhatikan lagi. Mereka akan selalu merasa diri mereka adalah orang yang paling hebat, yang paling menguasai sesuatu dibandingkan orang-orang yang di sekitar mereka. Karena mereka merasa seperti itu, mereka selalu marah ketika dikritik, karena merasa direndahkan, dikoreksi oleh orang yang di bawah mereka, atau mereka marah karena dianggap salah. Lu bisa bayangkan kalau lu punya teman yang sifatnya gini, atau mungkin lu udah punya. Coba ceritain di komentar. Tingkat ekstrim narsistik ini di mana ia sudah didiagnosa Narcissistic Personality Disorder atau NPD, dan untungnya dari suatu populasi, hanya 1% yang menderita penyakit ini. Di tingkat ini, mereka akan berperilaku sangat mengganggu, sangat nguras tenaga orang sekitar. Gimana enggak? Mereka akan berusaha dapat perhatian dari orang sekitar, memeras empati mereka dari cerita-cerita sedih atau pencapaian yang mereka ceritakan. Akan tetapi mereka sendiri tidak memiliki empati terhadap orang lain. Jadi lu diam duduk dengerin cerita pencapaian orang, harus berempati ke dia. Tapi ketika giliran lu ngomong, dia ngerasa nggak enak, lalu ngebalikin topik tentang diri dia lagi, dan melebihkan ceritanya agar cerita lu tadi terlihat biasa aja, dan cerita dia kelihatan lebih dari lu, gitu. Nah, sisi yang paling hina dari NPD ini, ketika melakukan kesalahan dan dapat kritik dari seseorang, mereka akan melakukan manipulasi atau melogikakan sebisa mungkin agar mereka tidak dipandang bersalah, dan mereka akan membalikkan sebisa mungkin agar orang yang mengkritik tadi kelihatan bersalah. Karena mereka benci dan gak bersalah, atau benci merasa bersalah, dan selalu merasa diri mereka lah yang paling benar. Gimana? Gue denger dan ngejelasin aja kadang bisa kesal sendiri, apalagi ketemu. Coba bayangkan ada seseorang yang punya saudara, yang mohon maaf, berkebutuhan khusus. Orang ini sibuk bikin konten kasih sayang ke saudaranya yang berkebutuhan khusus itu, karena pada saat itulah dia dapat perhatian dari orang lain. Mungkin banyak dari orang yang melakukan ini karena mendapatkan perhatian, lalu dari situ dapat uang. Tapi kalau ini beda. Tujuan utamanya bukan uang, tapi perhatian dan pujian yang dia dapat dari konten itu sendiri. Narsistik ini nggak muncul tiba-tiba dalam diri seseorang, tapi terbentuk karena beberapa faktor. Sebelum gue jelasin sebab-sebab terbentuknya, jika lo suka penjelasan ini, silahkan like dulu videonya dan subscribe channel ini. Dukungan lo sangat berarti buat perkembangan channel ini. Ada 3 macam sebab pemicu narsistik ini muncul pada seseorang. Yang pertama dari genetik. Dalam ilmu psikiatri, ditemukan bahwa narsistik diturunkan melalui genetik. Jadi orang tua yang memiliki keberbedaan narsistik, maka berkemungkinan besar keturunannya akan terkena juga. Sebab pertama ini akan berhubungan dengan sebab selanjutnya ya bro. Yang kedua, lingkungan. Anak yang besar dalam lingkungan yang minim apresiasi, perhatian dan kasih sayang, atau terlalu banyak dikritik dan kurangnya empati adalah salah satu faktornya. Dan lingkungan pertama anak tumbuh besar pastinya adalah keluarga. Jadi jika si anak dapat perilaku orang tua yang sangat minim empati terhadapnya, tentu akan terpahat di pikirannya bahwa hal tersebut benar dan akan terbawa sampai dewasa. Pada akhirnya dia pun merasa baik-baik saja jika tidak berempati dengan orang. Yang ketiga, struktur otak. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur atau fungsi otak juga dapat terlibat dalam perkembangan gangguan kepribadian. Meskipun sebab ini masih dalam tahap penelitian. Orang yang berkepribadian narsistik ini sangat mungkin ada di sekitar kita. Mungkin bos, atau teman, atau sahabat, atau bahkan mungkin orang tua kita sendiri. Nah, menyelamatkan diri sendiri tentunya keharusan.
Ini berarti sebisa mungkin agar mental kita tidak terganggu oleh mereka. Jika dia bos kita, maka saran saya hanya kerjakan apa kewajiban kita. Hindari berinteraksi lebih agar tidak membangun ikatan yang lebih dari seorang karyawan. Dan jika itu sahabat kita, maka saran saya segera jauhi pelan-pelan. Tapi apabila tahan, suka pahala sabar mungkin, ya silahkan aja. Nah, jadi intinya, apabila mendapati orang dengan perilaku seperti yang dijelaskan tadi, saran saya mending menjauh supaya energi kita tidak terkuras ke depannya. Channel ini ngebahas seputar mindset, self-improvement, dan pengetahuan tentang diri lainnya. Subscribe jika lo suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!